Di balik keraman seorang ibu rumah tangga biasa yang sering menawarkan kue buatan sendiri kepada para tetangganya, barangkali tidak akan ada yang menyangka bahwa hal-hal gelap dan mengerikan telah berusaha dia sembunyikan rapat-rapat di balik pintu rumahnya. Ini adalah kisah Leonarda Cianciulli, wanita Italia yang namanya begitu melegenda, berakar dari trauma masa kecil yang parah, obsesi terhadap anak-anaknya, dan pemikiran-pemikiran mistis yang dipercayainya. Leonarda menjelma sebagai sosok pembunuh yang kejam dan mengubah tubuh-tubuh manusia menjadi sabun dan kue. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasannya membunuh? Bagaimana Leonarda melakukan aksinya? Kita akan menelusuri kisahnya hari ini untuk mengungkap motif Leonarda melakukan pembunuhan mengerikan ini. Di kota Montella yang terletak di provinsi Avellino, wilayah yang menjadi bagian dari kerajaan Italia, bayi perempuan yang diberi nama Leonarda Cianciulli itu lahir pada tanggal 18 April di tahun 1894. Dia bukan anak yang diinginkan oleh orang tuanya, sebab Leonarda merupakan anak dari hasil pemerkosaan. Ibunya yang bernama Emilia Dinolfi dipaksa untuk menikah dengan pemerkosanya setelah berita kehamilannya tersebar. Lelaki yang menjadi ayah biologis Leonarda itu bernama Mariano Cianciulli. Pernikahan dan kehamilan yang tidak pernah direncanakan ini membuat keluarga mereka hidup dalam garis kemiskinan. Leonarda pun tumbuh di tengah banyak sekali keterbatasan yang merampas kebahagiaan masa kecilnya. Apalagi pada awal abad ke-20, ayahnya meninggal dan ibunya pun menikah lagi. Kehidupan Leonarda menjadi lebih buruk. Ayah barunya tidak membawa perubahan dalam kehidupan keluarga miskin itu. Ibunya semakin tertekan dan amarahnya kerap dilampiaskan kepada Leonarda yang menjadi bahan siksaannya. Di masa-masa remajanya, Leonarda sudah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebanyak 2 kali, tapi gagal dan hanya meninggalkan memar di lehernya. Begitu memasuki usia siap menikah, ibunya ingin menikahkan Leonarda dengan seorang pria kaya dengan harapan bisa meningkatkan keuangan dan status sosial keluarga. Tapi Leonarda menolaknya. Dia justru menikah dengan seorang juru tulis di kantor pencatatan bernama Rafael Pansardi yang usianya jauh lebih tua dari Leonarda. Ibunya sangat marah hingga tidak mau mengakui Leonarda sebagai putrinya lagi. Di kemudian hari, Leonarda tampak menyesali keputusannya ini sebab dia terus berpikir bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tapi Leonarda percaya bahwa hidupnya yang penuh kesengsaraan dan rasa sakit di awal pernikahannya itu karena ibunya tidak memberi restu dan mengutuk pernikahannya sebab walau suami sangat penyayang dan suportif, tapi kehidupan mereka terus-menerus dilanda kesusahan. Untuk melepaskan kutukan itu, Leonarda percaya bahwa mereka harus pindah. Maka kemudian di tahun 1921, Leonarda dan suaminya pindah ke kota Lauria untuk mengatasi masalah dengan keuangan mereka karena penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga dan untuk berupaya keluar dari garis kemiskinan. Akhirnya Leonarda ikut bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bank, di mana Leonarda mencoba membuat akun palsu yang berisi uang dengan nominal yang sangat besar. Aksinya ini ketahuan di tahun 1927. Leonarda pun ditangkap karena penipuan dan harus masuk ke penjara. Setelah dibebaskan, Leonarda dibawa suaminya untuk pindah lagi ke kota Lacadina di provinsi Avellino. Harapannya dengan kepindahannya ini, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Namun keinginan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Rumah yang mereka beli segera hancur akibat gempa bumi Irpinia yang melanda di tahun 1930. Kesialan demi kesialan terus datang silih berganti di dalam kehidupan Leonarda. Mereka akhirnya pindah lagi ke kota Correggio yang ada di provinsi Reggio Emilia. Di kota ini kondisi keuangan mereka meningkat sampai Leonarda bisa mulai membuka toko sabun. Ketika mereka pindah ke kota ini, diketahui Leonarda sudah memiliki beberapa anak. Meskipun dia sudah hamil selama 17 kali, tapi 3 dari calon anaknya keguguran, sementara 10 lainnya meninggal di usia yang masih muda. Tersisa 4 anak yang masih hidup. Leonarda ini sangat percaya pada tahayul seperti ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Seorang peramal pernah memperingatkannya bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati di usia muda. Hal inilah yang membuat Leonarda sangat protektif kepada 4 anaknya. Ketika pindah ke Lacodonia, Leonarda juga sempat bertemu dengan peramal lain dari suku Romani yang mengajarkan Leonarda untuk membaca garis tangan dan meramal nasib. Lalu, peramal itu sempat mengatakan bahwa dia melihat penjara di tangan kanan dan rumah sakit jiwa di tangan kiri Leonarda. Sebuah ramalan yang kelak benar-benar akan diwujudkan oleh Leonarda sendiri. Jadi, setelah gempa dan keluarga Leonarda pindah ke Correggio,
Dengan kemampuan barunya untuk meramal, Leonardo mulai membuka jasa untuk meramal nasib dan membaca garis tangan kepada para wanita di lingkungannya. Kemampuannya ini membuat Leonardo dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang bijak di masyarakat. Di tahun 1939, ketika Perang Dunia II pecah dan Italia yang sedang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini berusaha memasuki perang dengan berpihak di sisi Jerman, pemerintah Benito pun mulai merekrut para warganya untuk ikut dalam wajib militer sebagai pion-pion Italia di dalam perang. Saat itu putra tertua Leonardo yang bernama Giuseppe Pansardi telah ditunjuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat Leonardo panik. Dia tidak mau kehilangan putranya, apalagi Giuseppe adalah putra kesayangannya. Maka kemudian Leonardo berpikir untuk melindunginya dan memutuskan bahwa satu-satunya cara yang dapat dia lakukan adalah dengan memberikan pengorbanan manusia. Dia menemukan target yang cocok untuk pengorbanannya, yaitu 3 wanita setengah baya yang semuanya adalah tetangganya sendiri. Pembunuhan pertamanya dilakukan kepada seorang perawan tua bernama Faustina Setti yang datang menemui Leonardo untuk meminta bantuan dalam mencari suami. Leonardo mengatakan bahwa dia punya pasangan yang cocok untuk Faustina di provinsi Pola. Tapi Leonardo meminta supaya Faustina tidak memberitahu siapapun tentang rencananya memperkenalkan Faustina pada pria itu. Faustina setuju. Dia pun membujuk supaya Faustina menulis surat dan kartu pos yang akan dikirim kepada saudara dan teman-temannya. Surat-surat itu harus dikirim melalui pos saat Faustina tiba di Pola untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, ketika Faustina siap untuk berangkat, dia sempat mengunjungi rumah Leonardo untuk yang terakhir kali, di mana Leonardo akhirnya membunuh Faustina dengan kapak lalu menyeret tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam lemari untuk disembunyikan sementara. Beberapa waktu kemudian Leonardo memotong tubuh korban pertamanya menjadi 9 bagian lalu mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. Potongan-potongan tubuhnya kemudian dimasukkan ke dalam panci dan ditambah 7 kg soda api yang biasanya digunakan untuk membuat sabun. Potongan tubuh itu diaduk sampai larut menjadi bubur kental berwarna gelap yang dia bagi menjadi beberapa ember lalu dibuang ke beberapa septic tank terdekat. Sementara darahnya yang dia simpan di dalam baskom, dalam pernyataan Leonardo setelah penangkapan, dia tunggu darah itu sampai menggumpal lalu dikeringkan menggunakan oven. Setelah kering, darah tersebut digiling hingga menjadi bubuk, lalu dimasukkan ke dalam campuran adonan kue. Dia membuat banyak sekali kue teh menggunakan adonan tersebut yang ia bagikan kepada para wanita yang datang berkunjung ke rumahnya. Bahkan Leonardo sendiri dan keluarganya ikut memakannya. Dari beberapa sumber ada yang menyebutkan kalau Leonardo juga sebelumnya telah menerima imbalan atas jasanya menjodohkan Faustina. Imbalan itu merupakan tabungan seumur hidup sebesar 30.000 lire milik Faustina. Aksi pertamanya ini berjalan dengan mulus dan tidak ada yang curiga. Jadi, Leonardo melanjutkan aksinya dengan mencari korban kedua. Targetnya kali ini adalah perempuan bernama Francesca Soavi yang meminta bantuan untuk mencarikannya pekerjaan di sebuah sekolah khusus anak perempuan di kota Piacenza. Seperti sebelumnya, Leonardo bersedia. Tapi dia meminta Francesca untuk menulis surat dan kartu pos yang akan dikirimkan kepada teman-temannya bahwa dia baik-baik saja dan menjelaskan rincian rencana pekerjaannya. Sama seperti Faustina, korban kedua ini pun sempat datang mengunjungi Leonardo sebelum keberangkatannya di tanggal 5 September di tahun 1940. Francesca disuguhi dengan anggur yang diam-diam telah dicampur obat bius. Setelah Francesca tertidur, kemudian Leonardo membunuhnya dengan kapak. Mayat Francesca diperlakukan dengan cara yang sama dengan mayat Faustina. Tubuhnya dijadikan bubur lalu dibuang ke septic tank, sementara darahnya dijadikan kue lagi. Dikatakan kalau dari Francesca, dia menerima 3.000 lire. Setelah 2 pembunuhan yang sukses besar dan masih belum ada yang mencurigainya, Leonardo mengincar target berikutnya. Kali ini untuk korban ketiga sekaligus terakhirnya, Leonardo memilih seorang janda bernama Virginia Cacoipo. Dia mantan penyanyi sopran yang konon pernah bernyanyi di La Scala, gedung opera bersejarah di Milan, yang diresmikan tanggal 3 Agustus 1778. Leonardo menawarkan pada Virginia untuk bekerja sebagai sekretaris seorang impresio misterius di wilayah Florence. Impresio adalah orang yang pekerjaannya mengorganisasikan konser atau opera. Jadi pekerjaan ini dirasa tepat untuk Virginia. Begitulah yang dikatakan Leonardo untuk menjerat korbannya. Virginia setuju. Dia pun memenuhi permintaan Leonardo yang memintanya untuk tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi. Di tanggal 30 September 1940, Virginia datang untuk kunjungan yang terakhir kalinya ke rumah Leonardo. Nyawanya berakhir dengan cara yang sama dengan 2 korban sebelumnya. Tapi nasib jasad Virginia agak berbeda. Jasadnya dilelehkan oleh Leonardo lalu dijadikan sabun. Ini karena Leonardo melihat dagingnya tampak sehat, gemuk, dan putih. Jadi saat jasadnya meleleh, Leonardo menambahkan sebotol parfum lalu memasaknya hingga mendidih dan menjadikannya sebagai sabun krim batangan yang menurut Leonardo sangat enak digunakan untuk kulit dan harum. Dia membuat sabun dalam jumlah yang cukup banyak
sehingga dia membagikannya kepada tetangga dan kenalannya. Tidak lupa, darahnya pun dijadikan kue dan dibagikan kepada yang lain. Dalam pengakuannya setelah ditangkap polisi, Leonardo mengatakan bahwa dia lebih menyukai Virginia karena selain menghasilkan sabun yang lebih harum dan enak digunakan, kue-kue yang dihasilkan dari darahnya pun lebih enak dan manis. Selain itu, Leonardo pun mendapatkan lebih banyak harta dari Virginia. Dalam laporan yang tertulis, Leonardo mengambil sebanyak 50.000 lire, berbagai perhiasan, aset obligasi, dan bahkan menjual semua pakaian serta sepatunya. Virginia menghilang tanpa jejak dan secara tiba-tiba dia tidak berkabar pada siapapun sehingga kakak iparnya bernama Albertina Fanti mulai menaruh curiga kepada Leonardo. Sebab memang Albertina terakhir kali melihat Virginia saat perempuan itu memasuki rumah Leonardo. Berbekal kecurigaan sekaligus kekhawatiran, Albertina melaporkan hal ini kepada polisi di Reggio Emilia yang langsung membuka penyelidikan dan menangkap Leonardo. Awalnya Leonardo tidak mengakui pembunuhan tersebut dan meyakinkan lewat citranya sebagai ibu yang baik hati serta bijak di kota tersebut. Namun langkah ini justru membuat kecurigaan dan tuduhan jatuh kepada putra tertuanya, Giuseppe. Sebagai seorang ibu tentu saja, Leonardo tidak ingin putranya menanggung kesalahannya. Maka untuk membebaskan putranya dari segala tuduhan, Leonardo pun mengaku dan memberikan keterangan yang sangat rinci hingga benar-benar terdengar mengerikan tentang apa yang telah dia lakukan kepada para korbannya. When it had melted, I added a bottle of cologne. And after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soap. I gave bars to neighbors and acquaintances. The cakes too were better. That woman was really sweet. Pengakuannya tersebut membuat Leonardo diadili atas 3 pembunuhan di tahun 1946. Setelah dinyatakan bersalah, Leonardo berkata bahwa dia tidak menyesali perbuatannya. Bahkan dia mengoreksi pernyataan resmi saat bersaksi dan mengatakan dengan rasa bangga bahwa dia memberikan sendok tembaga yang digunakan untuk menyendok lemak dari panci kepada negaranya yang sangat membutuhkan logam selama hari-hari terakhir perang. Hukuman yang dijatuhkan pada Leonardo sesuai dengan apa yang dikatakan peramal Romani padanya. Leonardo akan dipenjara selama 30 tahun dan ditempatkan di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Ketika menjalani masa hukuman di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli, ia dinyatakan meninggal dunia karena apopleksi cerebral pada tanggal 15 Oktober 1970. Sebelum dia meninggal, Leonardo sempat menulis dan menerbitkan memoir setebal lebih dari 700 halaman. Memoir itu berjudul Confessioni di un anima amareggiata atau pengakuan jiwa yang pahit. Puluhan tahun setelah kasusnya terbongkar dan setelah kematiannya, sejumlah artefak dari kasus tersebut, termasuk panci yang dijadikan tempat untuk merebus korban, dipamerkan di Museum Kriminologi di Roma. Sebuah drama komedi gelap yang terinspirasi dari kasusnya pun dibuat dengan judul Cinta dan Keajaiban di Dapur Mama dan sempat tayang di Broadway.